Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya yang untuk kesekian kalinya, dan kali ini saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan dari masyarakat, yaitu tentang apakah narapidana yang dipidana selama 10 tahun atau lebih karena kasus narkoba itu bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada dasarnya narapidana itu bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, apakah juga narapidana setiap tahun akan mendapatkan remisi? Ya, ini tentunya adalah hasil dari pendataan oleh petugas lapas. Jadi, ya mungkin tidak semua akan mendapat remisi, mungkin bergantian seperti itu. Tetapi, apabila syarat-syaratnya memang terpenuhi, kemungkinan besar akan mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Oke, pertama kita akan bicara mengenai remisi. Remisi seperti yang beberapa kali saya sampaikan ada dua macam. Ada remisi umum, ada remisi khusus. Pertama adalah remisi umum. Itu diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau hari kemerdekaan. Dan yang kedua ada remisi khusus, yaitu diberikan setiap hari keagamaan yang dianut oleh narapidana. Tetapi apabila dalam satu tahun ada 2 hari besar keagamaan, maka akan diberikan di hari yang paling utama yang dianut oleh, di hari besar agama yang dianut oleh narapidana tersebut. Baik, jadi pertanyaannya tadi adalah ini 10 tahun atau lebih, artinya ini adalah di atas 5 tahun. Memang ada perbedaan sedikit perbedaan persyaratan ketika narapidana yang pidananya di bawah 5 tahun dan 5 atau lebih. Pertama, kalau kita bicara syarat secara umum, remisi itu kemungkinan akan diberikan setelah narapidana menjalani pidana di atas 6 bulan. Nah, ini umum. Kemudian harus juga dia mempunyai kelakuan baik, terus juga mengikuti pembinaan yang ada di lapas. Itu syarat secara umum. Tetapi itu adalah yang dipidana di bawah 5 tahun. Bagaimana yang dipidana di atas 5 tahun? Seperti contohnya khususnya kasus narkoba ini, yaitu ada syarat tertentu, di mana selain syarat tadi juga harus menjadi justice collaborator atau harus mau bekerja sama dengan aparat membongkar tindak pidananya. Ini adalah narapidana yang minimal dipidana 5 tahun. Jadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Itu kalau mau mendapatkan remisi harus dia menjadi JC atau justice collaborator, atau harus ada surat pernyataan mau bekerja sama membongkar tindak pidana, mau bekerja sama dengan aparat, mau membongkar tindak pidananya. Itu sedikit perbedaan remisi yang di bawah 5 tahun dan atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu harus ada JC. Setiap akan mendapatkan remisi harus ada JC. Jadi itu harus dipenuhi oleh narapidana yang hukumannya minimal 5 tahun ya, minimal 5 tahun, jadi 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya sampai 15 tahun juga seperti itu. Iya, jadi kembali selain syarat tersebut di atas juga tentunya ada syarat dokumen. Nah, syarat dokumen mungkin tidak saya sampaikan lagi ya, karena sudah
sering saya sampaikan, mungkin nanti akan saya tulis di deskripsi di bawah video ini. Silahkan nanti dibaca untuk syarat dokumennya. Nah, selanjutnya berapa besar remisi yang bisa disampaikan? Nah, saya di sini juga akan menyampaikan juga secara normatif. Jadi besarannya remisi yang diberikan kepada narapidana dan aturannya. Nah, di sini sudah ada dituangkan di dalam Kepres atau Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Nanti berapanya silahkan dibaca, nanti akan saya kasih linknya di deskripsi di bawah ini gitu. Baik, itu remisi. Kemudian kita bicara pembebasan bersyarat. Selain bisa mendapatkan remisi, juga hukuman 5 tahun ke atas bisa juga mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi kategorinya ada 5 tahun, minimal 5 tahun atas, yang berbeda syaratnya dengan yang pidananya di bawah 5 tahun. Nah, syarat umumnya masih seperti biasa, yaitu harus berkelakuan baik, kemudian sudah menjalani 2/3 masa pidana. Jadi berbeda dengan remisi, pembebasan bersyarat ini harus minimal menjalani 2/3 masa pidananya baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Selain syarat-syarat yang lain tadi seperti berkelakuan baik gitu, terus sudah mengikuti kegiatan pembinaan, itu beberapa syaratnya. Selain itu, kasus narkoba yang di atas 5 tahun, ya minimal 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya, itu harus sudah menjalani asimilasi. Nah, ini ada di peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3, harus menjalani asimilasi. Jadi paling tidak setelah setengah masa pidana harus sudah menjalani asimilasi. Jadi memang syaratnya agak sedikit berat. Tambahan yang di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun ke atas itu tadi harus ada JC, menjadi JC atau justice kolaborator, atau mau bekerja sama dengan aparat untuk membongkar tindak pidananya. Yang kedua harus sudah asimilasi, mengikuti asimilasi. Itu syaratnya bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Selain waktunya harus 2/3 masa pidana. Itu. Selain itu tentu ada syarat dokumen. Syarat dokumen juga tidak saya sampaikan di sini lagi karena sudah sering saya sampaikan, nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Begitu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, sebelum saya tutup, saya simpulkan kembali. Jadi remisi kalau pidananya 5 tahun ke atas itu harus ada JC atau mau bekerja sama dengan aparat untuk membongkar. Kemudian di pembebasan bersyarat juga harus ada JC atau justice kolaborator, atau mau bekerja sama dengan aparat untuk membongkar tindak pidananya. Kemudian plus harus sudah asimilasi untuk pembebasan bersyarat. Ini narapidana yang hukumannya minimal 5 tahun lebih, begitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Silahkan juga nanti baca deskripsinya, karena di situ di deskripsi masih ada syarat dokumen, terus juga ada pembagian besarnya remisi sesuai dengan Kepres 174 tahun 1999 tentang remisi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.